Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 4, takut aku akan memakannya. Dalam perjalanan ke apartemen baru mereka, Bibi Mukiki tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kiki, apa yang sebenarnya terjadi?" "Saya mungkin harus mengikuti Seng Xiao mulai sekarang, Bibi. Dia menyelamatkan saya kemarin, dan menghentikan saya untuk dijual," jelas Mukiki. Sudut matanya memerah. "Namun, bagaimana aku memperlakukan paman? Bajingan itu pantas mendapatkannya," seru Bibi Mukiki. Kemudian, khawatir Mukiki akan jatuh ke dalam jebakan lagi. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Tapi agak konyol untuk mengatakannya. Dengan hak apa dia akan menerimamu? Terlebih lagi, keluargamu telah berjuang selama beberapa generasi. Saya tidak tahu, tapi saya tidak punya tempat lain untuk pergi saat ini. Kami berterima kasih kepada Tuan Muda Seng karena telah membantu kami menyingkirkan pamanmu yang pengganggu itu dan kembali. Saya akan bekerja untuk mendukung Anda," Bibi Mukiki menyarankan, terutama karena dia merasa gelisah. Mukiki menggelengkan kepalanya dengan enggan. "Bibi, meskipun aku telah ditinggalkan oleh keluargamu, apakah Tang Sui akan menemukan cara baru untuk menyakitiku jika dia mengetahui bahwa aku tinggal bersamamu? Saya benar-benar tidak tahan. Aku tidak tahan orang tua kami memanjakannya tanpa henti sambil menyakitiku. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saya mengikuti Seng Xiao, tapi saya tidak ingin masa lalu terulang kembali dan menjadi kambing hitam bagi Tang Sui." Bibi Mukiki mengangguk mendengar kata-katanya, merasakan kepahitan. "Baiklah, jika itu yang kamu pilih. Saya akan tinggal bersama Anda, dan Anda dapat membuang semua moral dan rasionalitas dan yang lainnya." "Terima kasih, Bibi." Mengapa Bibi Mukiki setuju dengan idenya? Itu karena bahkan setelah dia berencana menceraikan suaminya yang brengsek itu setelah dia mengetahui bahwa Mukiki telah dijual, dia segera menelepon saudara perempuannya sendiri, ibu kandung Mukiki sendiri. Namun, dia sama sekali tidak terpengaruh dengan berita itu. "Dijual? Tidak apa-apa. Awasi saja dia dan rahasiakan. Jangan mempermalukan keluargamu." Ya, karena begitulah cara dia memperlakukan putrinya sendiri, Mukiki pasti tidak perlu kembali. Sekarang, dia akan melihat apa yang telah diatur Seng Xiao untuk gadis muda itu. Asisten Seng Xiao telah mengirim Mukiki dan Suzy Pei, bibinya ke sebuah kondominium di distrik pinggiran kota Jianchuan. Namun, mereka melewati sekolah bergengsi tempat dia dan Mutang Sue belajar. Air mata Mukiki hampir jatuh, dan Suzy Pei segera menghiburnya. "Kiki, jangan sedih. Kami bersama keluarga Seng sekarang, lupakan saja mereka. Aku hanya kesal karena Mutang Sui duduk di sana dengan nyaman dan dimanjakan semaksimal mungkin." Di depan mereka dan setelah mendengar percakapan mereka, asisten Seng Xiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Jika kamu memiliki kesempatan untuk kembali ke sekolah itu, apakah kamu akan tetap bersikap sopan kepada adikmu?" Dalam mimpinya, studinya berantakan karena kebahagiaan saudara perempuannya. Dia telah melakukan segalanya untuk membuatnya tetap puas, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Tapi tidak lebih. Sementara itu, Seng Xiao pulang ke rumah dengan mobil lain dan dimarahi oleh keluarganya atas kecelakaan yang dialaminya, sebelum dibawa ke kamarnya untuk memulihkan diri. Segera, asistennya Jing Yun kembali juga untuk melaporkan tentang Mukiki dan bibinya. Bagaimanapun, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tuan muda, dia adalah seorang gadis berusia 18 tahun, bukan kucing atau anjing. Karena Anda telah menerimanya, Anda harus bertanggung jawab atas dia mulai sekarang." "Aku tahu," jawab Seng Xiao sambil bersandar di sofa dengan mata tertutup. "Merawat seseorang bukanlah perkara mudah. Apakah Anda menyarankan agar saya menyaksikan dia dijual dan tidak melakukan apapun?" Seng Xiao menegakkan tubuh dan menjawab Jing Yun dengan pertanyaan lain. "Kita bisa membiarkan dia tinggal bersama bibinya setelah menyelamatkannya. Kita tidak boleh mencampuri urusan keluargamu. Apakah itu panggilanmu atau panggilanku?" Seng Xiao menggoda Jing Yun sambil berpikir. Asisten itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Itu keputusan Anda. Tapi jika Tuan dan Nyonya tahu bahwa Anda telah menerimanya. Kalau gitu, jangan biarkan mereka tahu." Seng Xiao bangkit. Jing Yun selalu mendapati tuan muda itu berperilaku remeh, apakah dia benar-benar bisa menerima seseorang dengan gitu mudah dan merawatnya? Belum lagi dia sangat liar dan berjiwa bebas. Meskipun demikian, ketika Jing Yun sedang melamun, Seng Xiao sudah sampai di pintu. "Tuan muda, kemana kamu akan pergi?" "Butuh seseorang untuk membantuku dengan obat-obatanku."
Adapun siapa, pastilah orang yang melucuti celana dalamnya. Sesampainya di sana, Mukiki menganggap kondominium itu terlalu mewah dan tidak jauh berbeda dengan saat dia tinggal bersama keluargamu. Hanya saja dia tidak tahu kemana dia akan pergi setelah itu. Kiki, mungkinkah Tuan Muda Seng bermaksud menjadikanmu seperti seorang kekasih? Su Zipei masih khawatir. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi meskipun aku mati. Kamu terlalu banyak berpikir, Bibi Zipei. Aku sedikit banyak tidak puas dengan bagian tubuhnya itu. Kata Seng Xiao, baru saja masuk. Dia meletakkan kunci rumah di atas meja, sebelum mengamati Mukiki dengan serius. Tuan Muda Seng, ayo bantu aku mengganti perbanku. Seng Xiao menunjuk ke arah Mukiki. Tuan Muda Seng, izinkan saya. Saya pasti akan melakukannya lebih baik daripada Kiki. Su Zipei dengan cepat menyela untuk menghentikan mereka berduaan. Bagaimanapun, Mukiki masih terlalu naif. Mengapa? Apakah kamu takut aku akan memakannya, Bibi Zipei? Seng Xiao tersenyum, aura jahat muncul di antara matanya. Bibi Zipei, tidak apa-apa. Saya percaya padanya. Mukiki dengan cepat berkata. Kemudian, setelah turun ke kamar tamu, dia berjongkok di depan Seng Xiao. Tolong, buka celanamu. Menyandarkan sikunya di lutut, Seng Xiao mengulurkan tangan untuk menyentuh dagu Mukiki. Nona muda dari keluargamu, apakah menurutmu kamu hidup dari sumbangan orang lain? Saya hanya takut. Saya tidak tahu masa depan saya, atau apakah saya masih bisa berada di sini besok. Mukiki berkata sambil menangis. Kalau gitu, biarkan aku memberitahumu. Kamu sekarang menjadi bagian dari keluarga Seng sejak aku menerimamu, dan selama aku di sini, kamu akan diberi makan dan memiliki tempat untuk tidur. Apa kamu tidak percaya padaku? Seng Xiao bertanya padanya dengan serius. Saya bersedia. Mukiki mengangguk. Meskipun dia tampak sangat bersungguh-sungguh, Seng Xiao tahu bahwa akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari ketakutannya sekaligus. Meski gitu, dia tidak berusaha memaksanya. Temukan sekolah tempat kamu bisa belajar. Kamu masih siswa sekolah menengah tahun ketiga jika aku mengingatnya dengan benar. Oke. Mukiki mengangguk, meskipun dia sangat sadar bahwa dia tidak bisa berharap untuk kembali ke sekolah lamanya. Dia tidak memiliki status maupun uang setelah keluargamu tidak mengakuinya. Namun, apa yang dikatakan Seng Xiao padanya kemudian membuatnya terkejut. Kamu pasti tidak akan kembali ke Van Gogh Royal Academy. Ya, itu Ethan. Hah, Mukiki bingung karena Ethan adalah akademi yang lebih bergengsi dari Van Gogh. Dan Seng Xiao mengajaknya bergabung dengan sekolah itu. Aku akan mengatur Jing Yun agar kamu masuk ke sekolah besok. Mengenai apakah kamu benar-benar lebih rendah dari saudara perempuanmu, Mukiki, nanti kami akan punya jawabannya. Mukiki merasakan hatinya berdebar luar biasa mendengar kata-kata itu.